wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Hadianto, kemudian pengajar praktik kita Ibu Siti Muhaiminah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Di sini ada Bu Ermawati dan di sana ada Bu Kendri Layun. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai observer, kemudian Bu Erma sebagai coach dan Bu Kendri sebagai coachee. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Erma, Bu Kendri? Alhamdulillah baik, sehat Nurul. Pada kesempatan ini ya Bu Erma, Bu Kendri, kita akan melakukan praktek coaching. Berikut rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktik ini. Rubrik terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Oke, seperti itu Bu Erma. Pada praktik ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Erma? Oh iya Bu Nurul. Ini kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada 3 Bu Nurul. Yang pertama itu present, yang kedua itu sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga itu dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Erma kembangkan? Oh ya, mungkin kali ini saya ingin mengembangkan untuk kompetensi yang sebagai pendengar aktif Bu Nurul. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa? Ya, begini Bu Nurul, saya ingin mengarahkan coachee saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coachee saya itu dapat menemukan ide-ide yang baru begitu. Oke, baik, selamat melaksanakan tugas Bu Erma. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Kendri. Ya, selamat siang Bu Erma. Ya, kemarin Bu Kendri nelpon saya ya. Betul. Ya. Kira-kira ada apa ini Bu Kendri kok nelpon saya? Iya, ini loh Bu. Jadi saya kan saat ini ngajar di kelas 6 ya. Iya. Dan kelas 6 pasca pandemi. Nah, saya itu Iya. menemukan ternyata semangat belajar anak-anak itu beda banget Bu dari yang sebelum pandemi. Jadi seperti kurang semangat belajar itu loh Bu. Jadi yang kita mau omongin sekarang ya, ini tentang semangat belajarnya dari murid-murid Bu Kendri di masa sekarang ini kok bisa jauh beda banget dengan anak-anak sebelumnya. Iya, gitu betul, ya. iya. Ya. Kira-kira begini Bu Kendri, kita pengen dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Yo, harapan saya ini Bu, saya dapat nanti cara untuk menyemangati anak-anak supaya lebih semangat belajar gitu. Dapat ide-ide harus melakukan apa, kan soalnya di kelas 6 tuh waktu terbatas, tapi juga kok semangat belajarnya belum ada. Nah, itu kan harapannya nanti saya dapat solusi untuk itu Bu. Begitu ya. Iya. Nah, gini Bu Kendri, kalau dari pengamatan Bu Kendri nih ya, ini semangat belajar yang seperti apa yang ingin Bu Kendri terapkan begitu? Ya, jadi begini Bu, kan di awal-awal ketika pertemuan dengan anak-anak kemarin itu, kan biasanya kalau di kelas atas, terutama kelas 6 itu kan anak-anak sudah tahu pengen kemana SMP-nya gitu. Sehingga ketika kita misal ya, ada pendalaman materi, kemudian ada PR, anak-anak itu semangat mengerjakan karena mereka pengen misal pengen masuk ke SMP 5, berarti nilainya harus bagus gitu. Nah, kalau sekarang ini tuh anak-anak itu belum tahu pengen kemana, sehingga mereka juga istilahnya belajarnya itu masih males-malesan, dikasih PR, udah PR lagi, jadwal pendalaman materi, pendalaman materi terus kayak gitu loh Bu. Nah, jadi itu beda banget ya. Ya. Jadi tadi seperti yang diharapkan Bu Kendri, anak-anak itu semangat belajarnya itu kalau ada PR langsung mengerjakan, karena anak-anak itu sudah tahu kemana, mau ke SMP mana. Nah, itu kira-kira gini Bu Kendri, kalau di level ya. Nah, ini kira-kira nih ya, itu di level berapa untuk semangat belajarnya anak-anak Bu Kendri saat ini?
sebenarnya random sih Bu ya, ada yang semangat tapi ya maksudnya persentasenya sedikit. Jadi kalau secara umum itu ya paling baru sekitar 30-40% anak-anak yang semangat itu. Sampai 40%. Iya. Ya. Kira-kira kalau di angka ya Bu Henry, itu kira-kira menunjukkan dari angka 1 sampai 10. Nah, semangat belajarnya anak-anak itu di angka berapa? Iya, masih di angka sekitar 4 Bu. 4 ya? Iya, Dari berapa murid itu Bu Henry? Itu 96. Masih banyak, kata-kata itu masih di angka 4 ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini menurut Bu Henry di angka 4 ya. Kira-kira harapannya itu anak-anak itu di angka berapa Bu Henry? Ya, kalau saya sih tidak mulu-mulu Bu sebenarnya. Di angka 8 menurut saya untuk kelas 6 itu tuh sudah bagus. Iya, karena kan juga kalau mau kita setting rendah juga nanti ini tuh kan menentukan mereka nanti ke SMP-nya. Jadi juga ya angka 8 lah insya Allah. Angka 8 ya harapannya Bu Henry. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan Bu Henry untuk menuju di angka 8 itu? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ya, kalau melihat dari kondisi anak atau Bu, jadi sepertinya mereka tuh belum punya gambaran tentang kelas 6 tuh apa saja tuh yang dilakukan, bagaimana ritme belajarnya, terus mereka harus punya sifat apa saja gitu. Nah, jadi rencana saya Bu, di anak-anak tuh diberikan gambaran jelas tentang kegiatan di kelas 6, juga diberikan gambaran jelas tentang nanti mereka mau ke SMP itu seperti apa prosesnya kayak gitu. Jadi saya berencana tuh mau mendatangkan kakak kelas dulu Bu yang SMP, biar nanti tuh cerita sama anak-anak mereka tuh perasaannya seperti apa di kelas 6, apa yang mereka lakukan, apa hubungannya sama nanti harus naik SMP gitu loh, biar terbayang. Nah, kan nanti kalau sudah terbayang, anak-anak itu kan tahu, oh berarti aku harus begini, harapannya seperti itu. Kemudian nanti mereka bisa membuat target mau kemana dan kemudian belajarnya harus seperti apa gitu. Bagus sekali loh rencana dari Bu Henry ini. Tadi udah banyak sekali rencananya untuk menaikkan ke level 8 ya Bu Henry. Lah tadi rencananya Bu Henry sudah beberapa ya tadi ya yang diomongin gitu loh Bu Henry. Ya, kira-kira yang mana ini Bu Henry yang mau dilakukan dalam waktu dekat? Ya, kalau dari tadi karena anak-anak kurang gambaran tapi jadi memang yang pertama yang rencananya misal dalam waktu dekat ini ya rencananya adalah mengundang itu Bu alumni. Jadi biar nanti tuh memberikan gambaran jelas gitu. Itu yang pertama. Nah, saya tuh mikirnya nanti satu hari itu ada sesi dengan alumni, terus nanti setelah itu anak dapat gambaran, anak-anak terus langsung membuat target kayak gitu. Jadi bisa langsung dalam satu kegiatan tuh sepertinya bisa gitu. Tadi Bu Henry bilang kalau yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu mengundang alumni. Nah, ini kira-kira kapan nih Bu Henry waktunya? Ya, sebenarnya kemarin sudah ngobrol-ngobrol juga Bu sama beberapa alumni, kan masih ada yang punya kontak kayak itu. Jadi kemarin saya juga sudah ngecek jadwal, insya Allah pekan depan sudah bisa dilaksanakan Bu. Iya. Oke Bu Henry. Jadi yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat, Bu Henry mau mengundang alumni itu tadi ya, dan nanti waktunya untuk minggu depan begitu ya. Baiklah Bu Henry, kita sudah di ujung sesi ini Bu Henry. Kira-kira apa ini Bu Henry yang kita dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Yang jelas ini ya Bu ya, langkah untuk memecahkan masalahnya tadi sudah ada ya Bu ya. Saya jadi teringat, jadi nanti saya langkah pertama yang undang alumni tadi untuk memberikan gambaran yaitu. Jadi insya Allah sudah ada langkah awal yang tinggal dilaksanakan Bu, sudah tergambar jelas kayak gitu. Iya. Kalau gitu kita ketemu minggu depan lagi ya, Bu Henry bisa cerita-cerita lagi setelah mengundang alumni, apakah muridnya tambah semangat lagi dalam belajar begitu ya Bu. Ya Bu, mohon doanya ya Bu, semoga bisa berjalan lancar. Soalnya waktunya sudah mepet, tapi masih kondisinya kayak gini. Ya Bu Henry, semangat Bu Henry. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Minggu depan lagi ya. Saya tunggu cerita dari Bu Henry. Iya Bu, ya nanti juga saya tunggu ini ya Bu ya,
umpan baliknya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Irma. Sama-sama. Baik, Bu Irma. Baik sekali, bagus sekali coachingnya, sangat bagus, sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu Gentri. Secara keseluruhan saya sudah melihat adanya pendengar aktif. Sambil kita evaluasi ya Bu Irma. Sebenarnya tirta yang Bu Irma lakukan untuk Ibu Gentri itu secara garis besar itu apa? Begini Bu Nurul, tirta yang saya lakukan untuk Bu Gentri sebenarnya sudah saya laksanakan ya sesuai dengan alurnya, yaitu yang pertama itu tentang tujuan, yang kedua itu tentang identifikasi, yang ketiga tadi tentang rencana, dan yang terakhir itu tentang tanggung jawab. Begitu Bu Nurul. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Irma lakukan? Ya, tadi Bu Gentri sebagai kunci ya Bu Nurul itu sudah dapat menemukan solusi untuk masalahnya, dan si Bu Gentri itu tadi sudah menemukan ide-ide baru begitu Bu Nurul. Oke, setelah coaching ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Irma kembangkan? Mungkin insya Allah yang akan saya kembangkan untuk berikutnya ya Bu Nurul itu saya ingin menggali untuk pertanyaan yang lebih berbobot begitu. Baik, semoga untuk praktik coaching selanjutnya lebih baik lagi dan sukses. Terima kasih. Oke, sekian praktik coaching dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator Bapak Hardianto Enasri dan pengajar praktik Ibu Siti Muhaiminah. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching. Saya sendiri Ermawati sebagai observer dan Bu Gentri Layun sebagai coach dan Ibu Nurul Hidayah sebagai kunci. Baik, ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Berikut ya rubrik penilaian yang akan digunakan dalam praktek ini. Rubrik ini terdiri dari 3 ibu-ibu. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan pasca observasi. Baik Bu Gentri, bisa kita mulai? Ya Bu Irma. Bu Gentri, pada praktek ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Gentri? Ya, saya sebagai coach, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian kemampuan mendengarkan aktif, dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu Gentri kembangkan? Ya, untuk kesempatan ini saya berencana untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu Irma. Oke, mendengarkan aktif ya. Iya. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Gentri. Ya. Jadi saya berharap nanti coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga menemukan ide-ide baru untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya gitu. Baik. Selamat melaksanakan praktik coachingnya Ibu Gentri dan Ibu Nurul. Ya, terima kasih Bu Irma. Bu Nurul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Gentri, baik. Ya, ini saya dapat info bahwa Bu Nurul mencari saya. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan. Apa itu Bu? Ada Bu Gentri. Jadi
saya itu ada sedikit permasalahan di dalam kelas saya. Oh iya. Saya kan ngajar di TK, Bu. Betul. Kalau di TK itu anak-anak kan kemandiriannya itu masih kurang. Nah, murid saya itu ada satu murid saya itu yang dia itu sulit sekali untuk konsentrasi dan tidak mau mengerjakan tugas sama sekali sampai saat ini. Dari awal dia masuk semester 1 hingga sekarang sudah semester 2 di pertengahan itu, dia itu masih tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi gini Bu Kentri, di setiap hari kegiatan belajar itu ada 4. Jadi ada 4 kegiatan atau 4 tugas yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, anak tersebut itu paling mentok dia itu mau mengerjakan tugas itu hanya 1. Jadi yang 3 itu dia tidak mau mengerjakan tugas. Dia cenderung bermain sendiri, kalau enggak dia menggambar bebas, Bu. Jadi dia itu suka menggambar dan menyendiri seperti itu. Dan dia itu ada ngomongnya itu masih cedal seperti itu. Jadi komunikasi sama temannya itu juga kurang seperti itu, Bu Kentri. Oh iya, oke. Nah, kemudian kalau dari pengamatan Ibu berarti nanti yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut apa, Bu Nurul? Saya itu kepengennya dia sama seperti teman-temannya, dia mau mengerjakan tugas. Misalnya saya kasih 4 kegiatan, ya dia sudah mau mengerjakan semua kegiatan itu. Jadi 4 tugas yang saya berikan itu dia kerjakan. Jadi tidak cuma 1 saja yang dia kerjakan, tapi semua apa yang saya berikan itu dia kerjakan. Dia tidak ketinggalan dengan teman-temannya seperti itu. Oke, berarti nanti yang Ibu Nurul harapkan dari percakapan kita setelah percakapan selesai adalah, jadi anak-anak tersebut ini dia fokus dan dia semangat belajar, dia mau mengerjakan tugas tanpa ada rasa malas seperti itu, Bu. Oke. Bu Nurul, tadi kan sudah diceritakan ya bahwa anak ini satu saja ya Bu ya? Satu saja. Satu anak ini. Ya, dari 4 tugas yang diberikan setiap hari hanya mengerjakan 1. Ya. Kemudian sukanya main sendiri, menggambar bebas, dan juga belum lancar bicara. Nah, kalau mau dilevelkan Bu, dari 1 sampai 10, kemampuan anak ini menurut Ibu ada di level berapa? Kalau saya lihat ya Bu, dia ada di level 3, Bu. Sekarang ini dia ada di level 3. Oke, ya. Dan nanti harapannya setelah dari percakapan ini, Ibu mengharapkan anak ada di level berapa? Kalau dilihat situasinya sekarang ini dengan karakteristik anak itu, saya berharap dia itu ada di nomor 7. Nomor 7 itu saya kira dia sudah bagus sekali, Bu. Karena dengan kondisi dia yang sekarang seperti ini, dia masih malas, dia kurang semangat, itu di level 7 sudah bagus. Oke. Nah, Bu Nurul pengen anaknya ada di level 7 ya. Oke, sekarang kira-kira ini langkah-langkah yang akan Bu Nurul lakukan supaya anak tersebut itu bisa mencapai level tersebut apa saja? Saya punya rencana, Bu Kentri. Saya itu kemarin kan dia sudah saya kasih perhatian penuh, perhatian yang lebih daripada teman-temannya. Teman-temannya saya sudah lepas bisa mengerjakan tugas. Kalau dia itu saya kasih perhatian lebih, saya dampingi, ternyata itu belum berhasil. Nah, saya itu kepengennya, saya kepengen kalau ada ini tutor teman sebaya. Jadi ada teman yang mau mendampingi dia belajar, atau teman yang sudah selesai mengerjakan tugas, kemudian nanti bisa mendampingi anak tersebut, ngajari seperti itu, ngajari, kalau enggak mendampingi, diajak kerja bareng seperti itu, diajak bermain bersama seperti itu. Oke, jadi sudah ada beberapa langkah ya yang kemudian direncanakan dan sudah ada sebagian dilakukan, termasuk dalamnya adalah perhatian penuh, pendampingan, dan ini kemudian akan ada tutor teman sebaya. Nah, ini Bu, dari langkah-langkah tersebut dalam waktu dekat ini yang paling bisa dilakukan oleh Bu Nurul kira-kira yang mana? Saya akan melakukan yang tutor teman sebaya, Bu Kentri. Nanti saya akan mengajak salah satu temannya atau beberapa teman yang memang sekiranya dia itu lebih
cepat mengerjakan tugas atau enggak, dia tuh lebih paham dari teman-temannya, nanti saya akan memberikan penjelasan kepada dia untuk mendampingi anak ini yang masih kurang semangat. Oke, berarti nanti Bu Nurul akan melibatkan teman lain ya, yang kemudian memang sudah punya kemampuan seperti itu. Oke. Nah, sudah ada rencana nih, kira-kira aksinya akan dilakukan kapan Bu? Saya akan melakukan ini secepatnya Bu Kendri. Kira-kira saya akan melakukan besok lusa. Oh, Jadi lusa, sekarang oke. ini kita ngobrol-ngobrol, besok saya akan mematangkan rencana saya, kemudian lusa saya akan aksi nyata kepada anak tersebut. Oke, berarti ini Bu, sudah ada langkah-langkahnya ya Bu ya, apa yang akan dilakukan. Nah, gimana ini Ibu perasaannya ini? Tadi sudah menyampaikan, kemudian di sini juga ternyata juga Bu Nurul sudah menyampaikan langkah-langkahnya yang mau ditempuh. Bagaimana perasaannya sekarang? Saya sudah lega Bu Kendri, ada kalau ngobrol-ngobrol gini kan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tadi unek-unek saya sampaikan, dan ternyata sudah menemukan ide atau titik terang solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan nanti akan saya akan mencoba metode baru, yaitu tutor teman sebaya. Jadi sudah lega Bu seperti itu. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah ya. Dari percakapan singkat ini sudah disampaikan permasalahan, kemudian juga sudah solusinya sudah ada ya, tinggal kemudian ditunggu aksinya, dan saya tunggu nanti cerita tentang aksinya. Lusa, berarti ini setelah lusa nanti kita bisa bertemu kembali ya, nanti mohon cerita lengkapnya, berbagi cerita supaya kita juga bisa berteman bersama. Terima kasih ya Kendri sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Nurul, sangat senang sekali juga bisa berbagi cerita dengan Bu Nurul. Terima kasih Kendri. Iya, oke Bu. Jadi pertemuan kita hari ini sudah mencapai tujuannya. Alhamdulillah, kita tutup nggih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Kendri, baik sekali loh coachingnya, sangat bagus, mengena dan sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Ibu Nurul. Secara keseluruhan sudah melihat adanya pendengar aktif Bu Kendri. Sambil kita evaluasi ya Ibu-ibu, sebenarnya tirta yang dilakukan oleh Ibu Kendri itu garis besarnya seperti apa? Jadi sebelum praktek ini saya kembali membuka modul Bu, kemudian melihat tirta itu, dan saya menyesuaikan dengan tirta yang ada di modul, yaitu memang pertama menggali dulu tujuan permasalahannya, tujuan yang ingin dicapai dari praktek coaching, kemudian identifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Bu Nurul, terus kemudian ada rencana aksi. Dari rencana aksinya tadi Bu Nurul sudah menyampaikan beberapa langkah seperti itu, dan terakhir adalah tanggung jawab seperti itu Bu. Oke, baik Bu Kendri. Terus apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Kendri? Oke, alhamdulillah dari coaching tadi Bu Nurul sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi mau mengadakan tutor sebaya seperti itu, dan juga Bu Nurul menemukan ide-ide baru untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi itu tadi indikatornya sudah tercapai yang tentu. Oke, alhamdulillah. Setelah proses coaching ini Bu Kendri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi saya itu merasa masih kurang bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi rencana saya selanjutnya saya ingin mengasah kemampuan itu tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, semoga nanti sukses untuk coaching berikutnya ya. Terima kasih Bu Erma. Oke. Sekian praktik coaching dari kami, banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bantul dengan fasilitator Bapak Hardianto dan pengajar praktik Ibu Siti Muhaiminah akan mengadakan praktik coaching pada saat ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Fitri Suharirayanti, saya dari SLB Tunas Bakti Pleret, dan pada saat ini saya berperan sebagai observer. Lalu di sebelah saya adalah Ibu Nurul Hidayah. Beliau dari TK Masitoh Al-Futuh dan beliau berperan sebagai coach. Lalu yang paling ujung Ibu Ermawati dari TK Masitoh Beduan. Pada saat ini beliau berperan sebagai coach. Baik, kita akan mulai praktek coaching. Assalamualaikum Bu Nurul dan Bu Irma. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Fitri. Ya, kali ini kita akan praktek coaching ya. Bu Nurul sebagai coach dan Bu Irma sebagai coach. Tetapi sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian pada percakapan kali ini. Nah, rubrik ini terdiri dari 3, dari pra-supervisi, lalu observasi, dan pasca percakapan. Baik, Bu Nurul, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu nih. Kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Nurul? Oke, Bu Fitri, baik. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, lalu kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu? Saya akan saya akan mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Oke, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan selama coaching ini apa, Bu? Saya sini akan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dan menemukan ide-ide baru yang dialami sama coaching seperti itu. Oke, baik. Silahkan Bu Nurul dan Bu Irma memulai praktek coaching. Saya akan mengamati dan akan mencatatnya. Terima Silakan. kasih Bu Fitri. Oke. Siang Bu Irma. Selamat siang Bu Nurul. Apa kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Nurul. Kemarin Bu Irma sudah telepon saya, kelihatannya hari ini dan kita hari ini sudah bisa berjumpa. Kelihatannya ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan kepada saya. Ya, begini Bu Nurul, saya itu ada ganjalan di hati Bu Nurul. Ada masalah sedikit dengan teman-teman saya Bu Nurul. Teman-teman saya itu dalam pembelajaran itu masih monoton gitu loh, dan mereka itu belum melaksanakan pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi intinya teman-teman Bu Irma itu dalam melakukan pembelajaran itu monoton dan kurang kreatif dan kurang inovatif seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Kalau saya punya level nih Bu Irma dari angka 1 sampai 10. Kira-kira teman-teman Bu Irma itu ada di level nomor berapa? Oh iya. Beragam sih Bu Nurul, teman saya itu kan ada 10. Tapi kebanyakan dari mereka itu masih di angka 5 Bu Nurul. Oke, mendengarkan cerita dari Bu Irma ini, Bu Irma itu pengen lihat teman-temannya Bu Irma itu ada di angka berapa? Pengennya sih 10, tapi kok melihat apa ya Bu Nurul, mungkin dengan kondisi mereka ya, kesibukan mereka itu angka 10 itu masih sangat sulit dicapai. Saya inginnya di angka 7 aja Bu Nurul, itu sudah bagus. Terus kemudian apa yang bisa Bu Irma lakukan untuk membantu teman-teman Bu Irma itu untuk mencapai di angka 7? Ya, mungkin yang dapat saya lakukan ya Bu Nurul, ini pertama itu kita adakan diskusi santai Bu Nurul.
bagaimana pembelajaran yang inovatif itu seperti apa, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa. Kemudian saya akan mengajak teman-teman saya untuk membuat media pembelajaran secara bersama-sama begitu Bu Nurul, karena kalau membuat media pembelajaran sendiri itu sepertinya kurang semangat Bu Nurul. Jadi saya akan mengajak membuat media-media terutama dari bahan-bahan bekas itu, karena di sekolah itu kan banyak sekali ya bahan-bahan bekas, sampah-sampah gitu. Nanti kita akan bareng-bareng membuat medianya begitu. Dari beberapa yang ingin Ibu lakukan, yang kepengen Bu Irma lakukan dalam waktu dekat ini, yang mana yang ingin Ibu lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan diskusi dulu Bu Nurul, diskusi santai dulu tentang pembelajaran inovatif itu yang seperti apa, pembelajaran yang berpihak kepada anak itu seperti apa, kemudian media yang menarik untuk anak itu seperti apa. Jadi mereka itu dapat gambaran menurut gambaran tentang pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid itu. Bagus sekali. Dan itu kapan mau dilakukan Bu Irma? Insya Allah kita akan lakukan dalam waktu dekat Bu Nurul, mungkin minggu depan, Senin depan Bu Nurul. Berarti Senin depan ya? Iya. Terus bagaimana komitmen Bu Irma agar mereka itu bisa melakukan kegiatan yang pembelajaran yang kreatif dan inovatif? Ya, itu tadi nanti saya akan mengajak mereka berdiskusi, kemudian kita akan terapkan di kelas masing-masing begitu Bu Nurul. Jadi ada beberapa alternatif ya tadi ya. Yang pertama tadi diskusi santai, kemudian yang kedua tadi mengadakan membuat media seperti itu bersama-sama. Iya, begitu. Baik Bu Irma, kita sudah di ujung sesi ini. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Bu Irma dapatkan? Saya dapat solusi Bu Nurul untuk permasalahan saya. Yang untuk permasalahan guru-guru saya itu pembelajarannya itu monoton, belum berinovasi. Dari percakapan saya dan Bu Nurul, saya sudah dapat solusinya begitu. Bagaimana perasaan Bu Irma sekarang? Plong Bu Nurul dan senang. Oke Bu Irma, saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga teman-teman Bu Irma bisa mencapai di angka 7. Amin. Terima kasih loh Bu Nurul atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali ini. Sama, kita berjumpa lagi di lain waktu Bu Irma. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bu Nurul dan juga Bu Irma dalam praktik coaching kali ini ya. Oke Bu Nurul, apa yang sudah Bu Nurul lakukan saat melakukan coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta Bu. Nah, jadi saya di sini alur tirta itu tadi saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawab. Oke, baik. Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Nurul inginkan tadi? Bu Irma dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan ide-ide baru. Oke banget ya. Dari pengamanan saya nih ya, Bu Nurul itu sudah dapat mengembangkan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Lalu Bu Nurul, kompetensi apa lagi nih selain menjadi pendengar yang aktif yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching tadi? Saya kepengennya itu saya kepengen mengembangkan di pertanyaan berbobot karena saya sendiri masih kurang seperti itu. Jadi pertanyaan berbobot itu akan saya kembangkan di coaching selanjutnya. Nah, semoga besok lebih baik lagi ya Bu Nurul dan Bu Irma ya. Baik Bapak Ibu, praktik coaching kami sudah
berakhir, dan tentu saja kami minta maaf jika banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.